Jumlah kasus infeksi COVID-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan sejak awal terdeteksi pada Maret 2020 lalu. Warga kebanyakan tidak waspada dan merasa tenang-tenang saja selama penerapan adaptasi kebiasaan baru di tengah lonjakan kasus. Bahkan kerap kali abai dan anggap sepele protokol kesehatan yang telah dicanangkan. Pelonggaran PSBB di sejumlah tempat ternyata berimplikasi serius tingginya transmisi virus corona di 8 provinsi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Itu menjadi sorotan Presiden Joko Widodo dalam ratas dan menginstruksikan jajarannya menggalakkan program 3T, yakni testing, tracing, dan treatment untuk menahan laju sebaran COVID di 8 provinsi tersebut. Penekanan program 3T juga ditegaskan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Menurutnya, tes dan pelacakan nanti dilakukan tidak hanya kepada ODP dan PDP, namun juga ke orang tanpa gejala atau OTG. Saat ini pemerintah menggunakan dua model tes, yakni rapid dan PCR test. Rapid test berdasar pada pemeriksaan sampel darah untuk mengetahui yang bersangkutan reaktif atau non-reaktif COVID-19. Namun rapid test masih harus dilanjutkan pemeriksaan PCR atau swab test. Sementara pemeriksaan swab test dilakukan dengan memeriksa sampel lendir baik dari hidung maupun tenggorokan. Hasil swab test tingkat akurasinya lebih tinggi dibanding rapid test. Namun sebelum PCR test bisa dilakukan secara penuh, pemerintah tetap menjalankan rapid test sebagai solusi sementara. Tim Liputan Berita 1. Rapid versus PCR test, itulah topik dialog kita pagi ini. Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk galakan testing, tracing, dan treatment guna menekan laju sebaran COVID-19 di 8 provinsi termasuk DKI Jakarta. Untuk membahasnya, kita terhubung dengan Dr. Chan Shan Hua, anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik. Selamat pagi, Dr. Chan. Selamat pagi Permisa, selak sekalian. Ya, apa kabar dok? Sehat? Sehat, semoga saya tetap sehat dan dapat tetap melayani ya. Ya, dok, ini ada dua hal yang ingin saya tekankan ke Dr. Sian sebetulnya, yang kita juga banyak butuh pencerahan sebetulnya. Ada semacam beberapa masyarakat yang masih sebetulnya gagal paham. Ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah mengenai bagaimana mereka menerapkan gaya hidup terutama di masa PSBB transisi. Yang kedua adalah masih banyaknya mereka yang belum paham perbedaan antara rapid test dan PCR test. Saya mau yang pertama dulu. Ini sebetulnya ketika angka penyebaran dan tertularnya COVID-19 ini di masa PSBB transisi, ini karena memang aturannya yang akhirnya membuat masyarakat ini banyak yang terpapar atau kesadaran dari masyarakat sendiri yang masih kurang. Pandangan Dr. Sian bagaimana? Menurut saya, penyakit ini, virus ini tidak akan menyebar kepada orang lain. Kalau tidak, kalau kita yang mempunyai penyakit itu bisa mengendalikan diri kita, yaitu dengan melakukan protokol COVID. Ya, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan lingkungan, tidak berbicara terlalu lama di dalam tempat yang tertutup, ya, karena kita tahu ngobrol-ngobrol dengan tidak pakai masker itu sekali kita kita bicara itu bisa sampai 200 sampai 1000 virus yang keluar. Sedangkan untuk infeksi itu hanya perlu 1000 virus. Oke. Diam saja hanya bernapas mungkin hanya 2 sampai 20 virus. Ya. Jadi itu kita bisa diam duduk bersama-sama dalam waktu lebih lama sampai 50 menit barangkali. Tapi kalau kita ngobrol lebih cepat sekali tertular. Oleh karena itu menurut saya kita edukasi mengenai pencegahan ini sangat penting sekali. Edukasi bagaimana cara kita bisa tidak menularkan dan tidak tertular, juga tidak tertular, itu sangat penting sekali. Sepertinya edukasi sudah sering sekali, Dr. Sian. Edukasi sudah sering sekali diberikan, baik itu melalui juru bicara penanganan COVID ataupun dari Presiden, kemudian Kementerian, semua sudah memberikan edukasi. Tapi tingkat penyebarannya ini masih belum bisa di-stop. Apa yang salah dari pandangan dokter? Mungkin edukasi itu perlu juga disertai dengan sedikit aturan yang lebih keras ya, dengan penalti dan lain-lain. Tetapi edukasi itu menurut saya tidak bisa hanya dari pemerintah, juga dari tempat-tempat bekerja sendiri. Karena pemerintah tidak bisa mengawasi lingkungan pekerjaan itu. Pemerintah tidak bisa mengawasi lingkungan sekolah.
Oke. Jadi harus bekerja sama antara banyak orang. Kalau kita di tempat masing-masing sebagai pimpinan bisa meluangkan waktu untuk mengawasi dan menjelaskan lebih jelas dan lebih mungkin bukan seperti perintah atau apa ya, lebih membuat mengerti. Karena kan kalau kita mendapat edukasi itu bisa cuma sepotong-sepotong. Perlu orang yang terus-menerus mengawasi dan mengedukasi. Dan itu tentunya dibantu oleh pemerintah di dalam lingkungan yang lebih luas, di dalam lingkungan umum, dalam lingkungan yang lebih besar. Di dalam keluarga pun itu sangat penting untuk diajarkan. Kita tidak bisa hanya mengharapkan kepada pemerintah. Peran serta semua orang dari mulai keluarga inti yang paling kecil, tempat bekerja, sekolah, dan lain-lain itu sangat penting. Karena kita tahu peer group itu sangat besar perannya, pengaruhnya terhadap seseorang. Oke, saat ini kita sudah masuk ke masa PSBB transisi menjelang new normal, Dr. Sian. Apakah kebijakan ini diambil berdasarkan indikator yang sudah tepat, Dr. Sian? Indikatornya macam-macam ya. Saya hanya bisa melihat dari segi medis ya. Karena kita juga tidak bisa hanya melihat dari segi medis saja. Kalau kita terus PSBB itu ada akibat lain. Kita takut kematian ini tinggi, takut lebih banyak yang terkena, tapi juga kan ada dampak lain, ada dampak ekonomi. Tentu hal tersebut harus dibarengi pertimbangannya. Dalam hal ini mungkin bukan wewenang saya untuk menjawab apakah sudah tepat atau tidak, karena masing-masing daerah akan sangat berbeda. Untuk orang patuh semua barangkali saya rasa membuka tidak jadi masalah. Tetapi kalau kita tidak patuh, maka hal ini akan jadi masalah. Kalaupun memang saat ini sudah dibuka masa PSBB transisi, harusnya diiringi dengan pendampingan seperti apa untuk agar menjaga penyebarannya tidak kembali meluas, setidaknya dari sisi medis harus seperti apa, Dr. Sian? Harusnya pemantauan yang ketat. Pemantauan ketat akan di protokol COVID. Menurut saya itu sangat penting. Jadi pemerintah tidak bisa hanya menganjurkan atau mengedukasi, tetapi juga melakukan pemantauan dan mungkin sedikit ada penalti. Kenapa kita tidak melewati lampu merah? Karena kita takut ditilang, bukan? Nah ini sama seperti itu. Oke, kita sudah menerapkan juga tes rapid ya untuk berpergian misalnya, apalagi sekarang juga sudah pelonggaran juga. Apakah sebetulnya untuk melaksanakan kegiatan tadi diiringi juga dengan rapid test itu sudah treatment yang benar secara medis, Dr. Sian? Pemeriksaan rapid test itu harus terarah. Kita punya ada beberapa pemeriksaan ya, ada 4 pemeriksaan sebenarnya untuk dapat membantu diagnosa daripada penyakit COVID-19 ini. Yang sering dipakai adalah PCR dan antibody atau yang sering disebut rapid test. Padahal rapid test itu sebenarnya metode ya, di antibody. Yang diperiksa dengan PCR itu, yang diperiksa adalah virusnya, di mana materi genetik dari virus itu diperbanyak dan kemudian dideteksi di laboratorium. Dan yang sedangkan antibody adalah memeriksa respon tubuh kita ketika sudah dimasuki oleh virus SARS-CoV-2, yaitu virus yang menyebabkan COVID-19. Antibody itu akan timbul tidak pada waktu kita sedang virus itu baru mulai bereplikasi atau berkembang biak, ya, di mana kita sebenarnya sudah bisa menularkan. Antibody itu belum timbul waktu kita baru mulai pertama-tama ada gejala. Jadi dia timbul kira-kira 7 hari setelah timbul gejala. Jadi kalau kita menggunakan antibody, maka untuk awal-awal di mana pasien itu sudah bisa menularkan, itu tidak akan terdeteksi. Jadi tes berdasarkan antibody yang Anda katakan sebetulnya tidak bisa dikatakan efektif karena tidak menjamin orang ini apakah dia terpapar atau pernah terpapar, begitu, Dr. Sian? Betul. Pernah terpapar bisa. Karena setelah virus yang kita deteksi dengan PCR itu, setelah antibody timbul akan jumlahnya berkurang, sehingga suatu saat mungkin tidak terdeteksi oleh PCR karena habis kan. Tetapi antibody itu yang timbul seminggu setelah gejala akan naik terus makin tinggi. Pertama adalah imunoglobulin M, kemudian beberapa hari kemudian imunoglobulin G. Imunoglobulin M itu selama kira-kira 6 minggu bisa bertahan. Tetapi imunoglobulin G itu dari literatur kita tahu bisa bertahan sampai 3 bulan lebih. Jadi kalau kita mau melihat riwayat apakah seseorang sudah pernah terpapar, kita tidak gunakan PCR.
Oke. Kita menggunakan antibody. Jadi kalau kita mau melakukan surveillance, jangan gunakan PCR, gunakan antibody. Beberapa contoh, misalnya kita mau melakukan surveillance untuk kalau kita mau lihat apakah ada yang bisa menularkan, kita pakai PCR. Oke. Tapi kalau mau melihat sudah berapa banyak penularan, maka kita menggunakan antibody. Oke. Jadi masing-masing ada tempatnya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita hari ini kita dapat pasien hari ini di rumah sakit. Pasien itu sudah kira-kira 8 hari sakit di rumah, 8 sampai keluar. Kemudian bisa PCR hasilnya 3 hari kemudian keluar. Oke. Kita punya mesti men-tracing dari pasien yang ditemui pada hari pertama dan beberapa hari sebelumnya. Pasien yang pada waktu itu ketemu dengan pasien ini, orang-orang yang kontak dengan pasien itu pada awal-awal sekali, kalau kita periksa PCR tidak ada OTG itu. Tetapi yang sudah timbul pada OTG itu adalah antibodinya. Oke. Jadi kontak tracing itu juga harus dilihat pada pasien yang mana, pada kontak yang hari keberapa. Oke. Untuk memastikan. Nah, memastikan untuk riwayat dari orang yang diperiksa itu bagaimana, Dok? Metodenya yang dilakukan? Ini yang sulit pada SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu 85% tidak ada gejala. Hanya sekitar 10-15% yang berat dan beberapa persen akan menimbulkan kematian. Sehingga kalau untuk yang ada gejala tidak terlalu sulit. Kita bisa tahu kapan kira-kira akan timbul antibodinya. Kapan kira-kira waktu itu banyak sekali virusnya. Kapan kita mesti periksa PCR atau tidak. Tetapi kesulitannya adalah pada orang-orang yang OTG. Sama sekali tidak ada gejala. Pada pasien-pasien ini yang kita bisa dapat adalah kalau kita mau mengetahui apakah orang ini periksanya PCR atau antibody akan sulit sekali. Yang kita bisa tanya dari mereka, apakah mereka kontak dengan pasien yang positif COVID atau terduga COVID? Atau apakah mereka pernah ada gejala sebelumnya? Hal-hal seperti itu yang bisa ditanyakan. Jadi pemeriksaan lab itu tidak bisa diperiksa hanya periksa tanpa bertanya, tanpa mempunyai data. Oke. Kalau kita berkaca ke negara lain misalnya, Dr. Sian, seperti Korea misalnya yang dia melakukan pemeriksaan PCR secara masif begitu ya. Ini apakah bisa dilakukan di Indonesia? Apa sebetulnya kendala yang ditemui? Kalau misalnya itu cukup efektif ya melakukan PCR dengan secara masif, mereka pun melakukan seperti konsep drive-thru begitu, bagaimana dokter? Kalau kita melakukan pemeriksaan PCR secara masif pada satu daerah dan secara lengkap, maka tentunya kita akan tahu dengan segera siapa yang infeksius atau tidak. Langsung tangkap, langsung kalau kita bisa mengedukasi dengan baik, orang-orangnya cukup disiplin, maka kita dengan sendirinya bisa membuat orang-orang itu tidak, kita bisa pastikan lah orang-orang itu tidak sakit, ya, atau tidak menularkan lagi kalau dia memang positif. Terlambatkah Dr. Sian ketika ini baru diberlakukan sekarang misalnya PCR secara masif? Tidak, saya rasa tidak terlambat, cuma harus disertai dengan disiplin dari masyarakat. Kalau Bisa itu kita diberlakukan berbarengan dengan PSBB transisi seperti saat ini, bagaimana dok tantangannya? Tapi kemudian mereka tetap melakukan kontak dengan yang positif di tempat lain. Nah, ini kalau diberlakukan berbarengan dengan PSBB transisi, ini bagaimana tantangan yang harus diantisipasi, dokter? Tantangannya adalah pertama ketersediaan lab PCR. Oke. Apakah kita sudah mampu melakukan tes massal besar-besaran untuk rakyat Indonesia? Kedua, biayanya, ya. Okay. Ketiga, segala sesuatu itu tentunya harus merupakan suatu kerjasama yang baik. Bagaimana di hal-hal lain juga sudah dilakukan peraturan yang sudah dilakukan kepastian bahwa masyarakat akan disiplin. Aturan-aturan di tempat-tempat umum sudah dipastikan berjalan dengan baik. Kalau tidak, biaya yang begitu besar akan sia-sia. Oke. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kalau kita sudah periksa di suatu daerah negatif, kita bisa memastikan tidak ada lagi import case yang masuk. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang yang masuk ke daerah itu
ke daerah yang sudah dipastikan aman itu negatif. Jadi Oke. perlu benar-benar kerjasama dari semua sektor. Oke, dan ini juga sebetulnya bisa ya, Dokter Sian, untuk men-track lagi riwayat orang yang pernah berpergian ke luar negeri, misalnya dari satu tes yang sudah dilakukan. Maksudnya? Oke, jadi ketika satu orang dia dilakukan PCR, kemudian hasilnya keluar dan dinyatakan positif, misalnya, kemudian itu bisa di-track ya, dengan siapa saja dia berinteraksi, kemudian riwayat perjalanannya bagaimana, sehingga proses tracing trackingnya itu bisa lebih terbaca karena dikhawatirkan kita juga tidak tahu dia berinteraksi dengan siapa, berpergian kemana saja. Bisa tidak, Dok, itu di Untuk monitor setiap begitu? kasus yang positif harusnya dilakukan kontak tracing. Oke. Ya, karena kalau kita baca secara statistik, maka satu orang kalau dia tidak memakai masker, tidak melakukan apa-apa, dapat menularkan pada 2,5 orang Oke. ya untuk SARS-CoV ini. Dan dalam 1 bulan, kalau dari 2,5 orang yang ditularkan juga tidak melakukan isolasi dan lain-lain karena tidak tahu, maka dalam 1 bulan bisa 400-500 orang yang kena SARS-CoV dari 1 orang. Karena dia punya angka penularan, indeks penularan itu 2,5 sejauh saya tahu. Jadi bagaimana masyarakat diedukasi dan dimonitor untuk melakukan protokol COVID dengan baik. Oke. Kalau kita sadar akibatnya tentunya kita tahu apa peran kita dalam penyakit ini. Kalau misalnya kita membaca beberapa berita terkini, Dr. Siani, yang mengatakan bahwa sudah saja, stop saja antibodi ini, lebih diperbanyak lagi PCR. Anda setuju dengan itu atau sebetulnya antibodi tadi masih bisa bermanfaat untuk hal yang lain sebagai supporting misalnya? Ya, betul. Antibodi itu punya peran tersendiri. Pertama, antibodi itu bisa melihat apakah seorang sudah pernah kena infeksi SARS-CoV atau tidak. Sehingga kita bisa melihat apakah populasi ini sudah mulai imun atau tidak. Karena orang yang sudah membuat antibodi kan relatif sudah imun walaupun untuk jangka waktu tidak terlalu lama saat ini ya. Kemudian kita bisa pakai juga antibodi itu seperti yang kita banyak sekarang dengar adalah untuk plasma convalescence. Oke. Dengan pemeriksaan antibodi dengan alat bukan dengan rapid test ya, kita bisa melihat kira-kira apakah tinggi atau tidak antibodi. Walaupun plasma yang digunakan untuk plasma convalescent itu memang pemeriksaannya memakai tes lain. Tetapi dengan screening yang lebih murah dengan antibodi ini, kalau kadarnya tinggi, maka kita bisa mengurangi biaya memeriksa dengan biaya yang lebih mahal. Kita tinggal ambil yang lebih tinggi kan, kemudian baru periksa dengan yang lebih spesifik untuk plasma convalescent. Oke. Kemudian yang ketiga, antibodi bisa dipakai untuk melihat apakah protokol yang dipakai di suatu tempat, misalnya di rumah sakit dan lain-lain, sudah berhasil mengurangi penularan atau tidak. Kalau kita periksa berkala, oh ternyata protokol yang selama ini kita terapkan sudah berhasil, tidak ada lagi kasus-kasus baru. Oke. Selain itu kita tahu antibodi setelah antibodi timbul, PCR itu akan sudah turun ya, mulai turun. Jadi kasus-kasus di rumah sakit kalau masuknya sudah 14 hari, 10 hari setelah sakit, mungkin PCR-nya sudah negatif, tapi gejalanya khas COVID dan mungkin berat. Mungkin antibodi bisa membantu dalam hal ini. Oke, Dr. Sian. Akhirnya diketahui yang sebetulnya sebelum tadi dijelaskan oleh Dr. Sian, beberapa hal tidak diketahui juga. Saya juga baru tahu tadi ada beberapa hal begitu, Dr. Sian. Tapi kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Sian, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog akan segera kami lanjutkan usai jeda.